Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pelayanan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak ibu semuanya, hari ini kita bertemu lagi di pelayanan klasikal pertemuan kedua. Nah, di sini topik kita pada hari ini adalah dampak handphone atau gadget ya, sering disebut sekarang gadget HP. Nah, ada yang tahu nggak anak ibu semuanya apa itu handphone atau apa itu pengertian handphone? Nah, jadi handphone itu adalah hand yang memiliki arti tangan dan phone yang berarti suara. Definisi dari handphone atau sering disebut juga dengan telepon genggam adalah suatu perangkat telekomunikasi elektronik dua arah yang dapat dibawa kemana-mana atau portable dan tidak perlu menggunakan kabel. Nah, di sini fungsi handphone itu tahu nggak sih anak ibu semuanya? Nah, jadi di sini fungsi handphone itu dapat selain sebagai media komunikasi, ternyata handphone juga memiliki berbagai macam fungsi yang tidak kalah penting, mulai dari penyimpanan data, pengoperasian aplikasi yang mendukung pekerjaan, hingga sebagai sarana hiburan. Berbagai penyebaran informasi dan hiburan menjadi lebih lengkap dan mudah diakses. Nah, jadi fungsi handphone ini sangat penting bagi kita ya, mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan orang yang jauh, dan juga penyimpanan data ya. Nah, apa sih dampak positif dan negatif dari handphone ini? Ada yang tahu anak ibu semuanya? Nah, jadi dampak positif dan negatif dari handphone ini adalah yang pertama yaitu ada dampak positifnya, yaitu mempermudah komunikasi seperti ibu bilang tadi ya. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Nah, jadi melalui handphone ini kita bisa mengetahui apapun yang berkembang di teknologi sekarang ini. Contohnya saja berita-berita yang sangat cepat menyebar melalui handphone ini ya. Yang ketiga, memperluas jaringan persahabatan. Seperti yang ibu bilang tadi, bisa berkomunikasi dengan teman yang jauh, keluarga yang jauh, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif dari handphone. Apakah ada yang tahu anak ibu semuanya dampak negatif dari handphone ini? Nah, jadi dampak negatif dari handphone ini yaitu yang pertama, gangguan mata. Nah, jika kita terlalu sering menatap layar handphone terlalu lama, maka itu dapat membuat kita mata kita akan terganggu oleh layar handphone itu sendiri. Nah, di sini yang kedua yaitu mengubah pola tidur. Nah, jadi handphone ini juga bisa membuat kita susah tidur ya, membuat orang banyak begadang gara-gara handphone ini. Efek bermain HP terlalu lama sebelum tidur menyebabkan paparan blue light, di mana sinar ini menghambat produksi melatonin, hormon yang memicu rasa kantuk. Nah, jadi jika kita terlalu lama menatap HP pada malam hari, maka itu akan membuat pola tidur kita akan terganggu dan kita akan menyebabkan susah tidur atau insomnia ya. Nah, anak ibu semuanya paham sampai di sini? Nah, selanjutnya yaitu memicu sakit leher. Nah, banyak sekali ya
Ibu lihat sekarang dari anak-anak anak-anak SD, dari yang kecil maupun yang tua, sekarang banyak yang bermain handphone terlalu lama, bermain game. Nah, itu akan membuat memicu leher kita sakit karena terlalu lama ini menunduk melihat handphone. Selanjutnya, jari-jari tangan menjadi kaku. Nah, jika keseringan bermain handphone, itu akan menyebabkan jari-jari atau tangan-tangan kita akan terasa kaku jika terlalu lama memegang handphone atau gadget ini. Yang selanjutnya yaitu menyebabkan pusing. Nah, ini sama dengan pancaran sinar HP tadi ya, blue light tadi. Ini akan menyebabkan kepala kita pusing, mata kita terganggu gitu ya, akibat menatap layar handphone terlalu lama. Nah, layar handphone ini sangat berpengaruh kepada kesehatan kita, apalagi sinar birunya ini ya. Nah, bagaimanakah mengatasi dampak negatif handphone ini? Apakah anak-anak ibu tahu? Nah, mengatasi dampak negatifnya yaitu yang pertama, hapus aplikasi yang menyebabkan candu. Misalnya aplikasi permainan yang membuat kita selalu bermain itu sepanjang hari. Banyak sekali ya ibu lihat zaman sekarang, kebanyakan itu anak-anak dari SD sampai SMP, SMA. Ibu lihat banyak sekali pecandu game online ini, yang dimanapun ibu lihat semua anak-anak itu bermain game online-nya itu tidak kenal waktu ya. Banyak yang terkadang bahkan tidak makan gara-gara bermain game online ini. Akan ada juga yang jika ada orang tuanya yang menyuruh, dia akan membantah karena keasikan bermain game online ini. Jadi dampak handphone ini jika kita salah guna, itu akan menyebabkan dampak buruk terhadap kita sendiri. Nah, selanjutnya memperbanyak sosial dengan teman dan orang terdekat. Nah, tadi seperti ibu bilang tadi ya, sekarang banyak anak-anak itu sekarang bermain handphone sendiri di rumah tanpa kenal waktu. Bahkan ada yang mengurung diri di kamar saja dengan hanya bermain handphone dan tidak bermain bersama teman sebayanya lagi. Sekarang kebanyakan ibu lihat banyak dari mereka yang bermain handphone. Walaupun mereka berkumpul, ibu lihat mereka hanya menatap layar handphone masing-masing dan bermain handphone atau gadget mereka masing-masing. Nah, itu tadi mengatasi dampak dari handphone, yaitu bersosialisasi dengan teman terdekat atau bermain bersama teman. Selanjutnya, mematikan notifikasi semua aplikasi. Nah, ini juga membuat kita mengatasi dampak negatif dari handphone ya. Yang keempat, mematikan gadget 1 jam sebelum tidur. Selanjutnya, ganti gadget dengan buku. Nah, untuk mengatasi dampak handphone ini atau gadget ini, alangkah baiknya kita menggunakannya secara baik dan tepat. Bisa juga di handphone ini juga sekarang kita bisa membaca buku elektronik, dan juga jika kita merasa tidak kuat menatap layar handphone lama-lama oleh sinar birunya itu, maka kita akan dapat menggantinya dengan buku biasa, dengan membaca buku biasa. Yang selanjutnya, menonaktifkan internet sementara waktu. Nah, jika kita mengatasi kecanduan gadget ini, sekali-sekali kita menonaktifkan internet sementara waktu ya anak-anak ibu semuanya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari anak ibu semuanya?
Jika sampai di sini tidak ada pertanyaan, nah di sini ibu akan membagikan cuplikan video tentang dampak dari handphone ini. Nah, ibu minta masing-masing Anda semuanya untuk memberikan tanggapan Anda terhadap video yang telah ibu kirim nanti, dan Anda semuanya menanggapi apa yang Anda dapat dari cuplikan video yang ibu berikan. Rata-rata orang akan menghabiskan 5 jam per hari menggunakan smartphone mereka. Sakit kepala, stres, kegelisahan, penurunan ketajaman visual, dan lain-lainnya merupakan dampak dari terlalu banyak menggunakan smartphone. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa menggunakan smartphone terlalu banyak juga bisa merusak saraf di tangan? Seberapa banyak dari kalian yang suka menghabiskan waktu menggunakan HP? Mungkin kalian melihat foto-foto yang dibagikan oleh teman kalian, atau melihat postingan lucu selama berjam-jam. Melakukan ini secara terus-menerus dapat merusak saraf median, salah satu dari beberapa saraf yang mengkontrol gerakan tangan dan jari kita. Saraf median mengkontrol gerakan jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis. Kerusakan terhadap saraf ini akan menghasilkan ketidaknyamanan dalam menggerakkan jari yang terhubung olehnya. Kalian bisa merasakan seperti ditusuk oleh jarum-jarum kecil atau lebih dikenal dengan sebutan kesemutan, dan bisa juga merasakan kaku. Jika dilanjutkan, jari-jari tersebut tidak akan bisa digerakkan sepenuhnya lagi. Tapi, bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Di dalam tangan kita, terdapat suatu bagian jalur atau bisa saja disebut terowongan di mana saraf ini lewat. Tunnel ini dilindungi oleh tulang karpal yang terletak di bagian bawah telapak dan ligamen yang bernama transverse carpal ligament di bagian atas. Selain saraf median, beberapa tendon juga melewati jalur ini. Sederhananya, banyaknya gerakan di sini menyebabkan menumpuknya synovial fluid, suatu cairan yang membantu melumasi tendon di situ dan berakhir menekan saraf median. Hal ini disebut carpal tunnel syndrome. Hal yang sama bisa terjadi juga ke saraf ulnar kita dan akan menjadi cubital tunnel syndrome. Pada kasus yang parah, bisa menunjukkan tanda klinis berupa hands of Benedict atau preacher's hand dan claw hand. Jadi, apakah hal ini bisa diatasi? Jawabannya adalah bisa. Jika belum terlalu parah, kalian bisa diberikan obat oleh dokter kalian atau suntikan, beserta gerakan-gerakan spesifik untuk meringankan gejala. Jika sudah terlalu parah, operasi akan dibutuhkan untuk melepaskan tekanan pada saraf. Coba kalian posisikan tangan kalian dalam posisi seperti ini, dan diamkan selama 1 menit. Jika tidak terasa apa-apa, selamat. Saraf kalian baik-baik saja. Jika terasa tidak nyaman, kesemutan, atau bahkan nyeri, mungkin ada baiknya mengunjungi dokter untuk memastikan kesehatan saraf median di tangan kalian. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan mengurangi penggunaan smartphone? Bagikan video ini ke teman-teman kalian yang terlalu banyak main HP. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Nah, jadi Nanda Ibu semuanya di sini dapat Ibu kesimpulkan gadget ini sangat banyak juga dampak negatifnya dan banyak juga dampak positifnya ya Nanda semuanya. Nah, dampak positifnya tadi seperti Ibu bilang bisa mendekatkan kita dengan orang yang jauh, membuat kita dekat dengan orang yang jauh, keluarga yang jauh, dan kita dapat mengakses informasi dengan cepat sekarang ya. Informasi sekarang gampang kita terima dan gampang menyebar. Nah, tapi sekarang Ibu lihat lebih banyak dampak negatifnya handphone ini sekarang bagi anak-anak. Ibu lihat anak-anak mulai dari SD sampai SMP dan SMA ini, mereka banyak menyalahgunakan handphone tersebut dengan hanya bermain game online. Mereka bahkan lupa waktu makan, dan itu dapat mengubah karakter mereka masing-masing. Ibu lihat ada juga yang semenjak bermain game online itu anak-anak kecil itu Ibu lihat mereka sering membantah terhadap orang tuanya jika mereka sedang bermain game online. Jika ada orang tua mereka yang menelpon, itu bahkan di-reject oleh mereka. Itu Ibu lihat sendiri oleh mata kepala Ibu sendiri. Mereka marah sekali jika ada yang menelpon mereka ketika mereka itu sedang bermain game online atau bermain gadget. Nah, ada juga Ibu lihat anak tetangga Ibu, dia itu lagi asik bermain handphone gadget, dan ada orang tuanya
yang menyuruh dia untuk membeli sesuatu ke pasar, mereka itu membantah terhadap kedua orang tuanya. Ibu lihat lebih gampang marah dan sering membantah terhadap kedua orang tua mereka. Ibu lihat sekarang gara-gara handphone atau gadget ini dan game online. Yang lebih parahnya game online sekarang. Ibu lihat ya, banyak sekali merubah karakter anak-anak kecil sekarang ini, dari anak SD dan anak SMP sampai SMA. Sampai di sini apakah anak ibu semuanya paham? Jika sudah, jadi itu kesimpulannya tadi, dampak dari handphone ini. Nah, ibu di sini akan memberikan instrumen layanan psikal kita pada pagi hari ini. Apakah planning kita pada hari ini sesuai terhadap Ananda atau menarik menurut Ananda? Nah, nanti ibu akan kirimkan formatnya, dan nanti anak-anak ibu semuanya mengisi sesuai petunjuk yang ada di instrumen tersebut ya, anak-anak ibu semuanya. Dan nanti jawaban dari instrumennya tersebut dikirimkan ke WA group. Nanti ibu akan kirimkan instrumennya ke WA group, dan anak-anak ibu semuanya nanti juga akan mengirimkan jawabannya ke WA group, dan hasilnya akan ibu bagikan minggu depan. Nah, sampai di sini apa? Jika tidak ada pertanyaan lagi dari anak-anak ibu, oh ya, tadi ibu lupa mengambil absennya anak-anak ibu semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini, anak ibu semuanya? Hadir semua ya, anak ibu. Nah, baiklah. Semoga layanan kita pada hari ini dapat menambah ilmu baru terhadap anak ibu semuanya, dan bermanfaat bagi Ananda semuanya. Dan insya Allah kita akan bertemu minggu depan dengan topik yang berbeda tentunya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.